Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kelompok kami akan mengenai ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Ini sebagai framework untuk manajemen layanan teknologi informasi. Di sini saya tentunya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya, ada Citra, Muhammad Sahabi, Muhammad Rizky Kojali, dan Hamzah Fadilah yang akan mempresentasikan mengenai pembahasan mengenai ITIL ini. Untuk sampai Citra yang akan membahas mengenai apa itu ITIL, mengenai definisi dan lain sebagainya. Kepada Citra, saya persilahkan. Baik, yang pertama tentang definisi ITIL. Apa sih ITIL itu? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library atau sebuah framework yang terdiri dari proses manajemen layanan TI atau teknologi informasi. ITIL dirancang untuk membantu organisasi dalam merencanakan, mengelola, dan memberikan layanan TI yang berkualitas tinggi pada pengguna dan pelanggan. Fokus utama ITIL adalah pada penyelesaian layanan TI dengan kebutuhan bisnis sehingga layanan diberikan tidak hanya efisien tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya ada sejarah ITIL. Pada tahun 1980-an, ITIL pertama kali dikembangkan oleh OGC sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan manajemen layanan TI di sektor publik dan swasta. Yang kedua, pada tahun 1990-an, ITIL mulai mendapatkan pengakuan internasional sebagai standar untuk praktik dalam layanan TI. Versi pertama ITIL yang dikenal dengan ITIL V1 isi sebagai panduan untuk proses manajemen TI, tetapi kurang terstruktur. Selanjutnya pada tahun 2000-an, ITIL pengaruhi menjadi versi kedua yaitu ITIL 2 yang menyusun panduan ke dalam 5 buku utama yang lebih terfokus pada proses. Pada tahun 2005, ITIL V2 menjadi sangat populer dan diadopsi oleh banyak organisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2007, ITIL V3 diluncurkan, memperkenalkan pendekatan berbasis siklus hidup pelayanan yang lebih komprehensif. ITIL V3 mencakup lebih banyak detail tentang setiap fase siklus pelayanan dan menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2011, ITIL V3 diperbarui dengan rilis minor yang menyempurnakan beberapa proses dan menambah panduan lebih lanjut. Pada tahun 2019, ITIL 4 diluncurkan yang memperkenalkan konsep baru seperti Service Value System dan tempat dimensi manajemen layanan. ITIL 4 dirancang untuk lebih fleksibel dan adaptif, mengakomodasi praktik Agile, DevOps, dan manajemen produk. Selanjutnya, ada cara meningkatkan informasi. Meningkatkan efisiensi teknologi informasi, meningkatkan TI untuk berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Aspek yang terpenting yang pertama, proses terstandarisasi, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga peningkatan kualitas layanan, yang keempat analisis kerja. Dan selanjutnya, keselarasan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis ini berarti memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh TI tujuan dan strategi bisnis secara keseluruhan. Aspek yang pentingnya yaitu yang pertama pemahaman kebutuhan pelanggan, kedua kolaborasi antara TI dan bisnis, yang ketiga pengembangan layanan berbasis nilai, yang keempat fleksibilitas dan responsivitas. Nah, yang selanjutnya ada komponen ITIL. Yang pertama, service strategi atau menentukan visi layanan TI dan bagaimana layanan tersebut akan disampaikan. Yang kedua, service design atau mendesain layanan TI dengan pengguna bisnis. Service transition atau mengelola peralihan layanan baru ke lingkungan operasional. Yang keempat, service operation atau mengelola layanan TI sehari-hari dan mempercepat efisiensi operasional. Yang kelima,
konvensional service improvement atau melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk pelayanan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra yang telah menyampaikan mengenai pengenalan dari framework ITIL ini yang membahas dari mulai definisinya apa, sejarahnya bagaimana, tujuannya apa dari framework ITIL ini, dan komponennya apa saja. Dan selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Sahabi untuk memaparkan materi-materi selanjutnya mengenai ITIL ini. Kepada Sahabi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan masing-masing dari 5 komponen utama pada komponen ITIL ini. Yang pertama, service strategi. Menetapkan visi, arah, dan tujuan layanan IT secara keseluruhan. Fase ini berfokus pada penentuan bagaimana layanan IT ini akan mendukung strategi bisnis dan menciptakan nilai bagi organisasi. Aktivitas utamanya, yang pertama, nilai pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan layanan dan pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengembangan portofolio layanan. Yang keempat, perancangan keuangan dan sumber daya. Yang kelima, manajemen risiko. Yang terakhir, governance dan manajemen layanan. Next. Selanjutnya, ada service design. Mendesain layanan IT yang memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasikan dalam fase service strategi. Ini mencakup perencanaan arsitektur layanan, proses, dan infrastruktur yang mendukung layanan tersebut. Aktivitas utamanya, yang pertama, perencanaan arsitektur layanan. Yang kedua, perancangan proses. Selanjutnya, perancangan keamanan, perancangan kapasitas, perancangan kontinuitas bisnis, pengembangan kebijakan dan prosedur, perancangan, pengujian, dan implementasi. Selanjutnya, fase yang ketiga, yaitu service transition. Boleh di next. Nah, fase yang ketiga ini memastikan transisi yang lancar dan efisien dari layanan IT yang baru atau telah dimodifikasi ke lingkungan operasional. Aktivitas utamanya, pengelolaan perubahan, pengelolaan rilis, pengujian layanan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, migrasi data, dan yang terakhir, knowledge management. Selanjutnya, fase yang keempat, yaitu service operation. Mengelola layanan IT sehari-hari untuk memastikan bahwa layanan tersebut tersedia, handal, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Aktivitas utamanya, manajemen insiden, manajemen permintaan, manajemen masalah, manajemen konfigurasi, pemantauan dan pengelolaan kinerja, pengelolaan keamanan. Selanjutnya, fase yang terakhir, yaitu continual service improvement, yaitu meningkatkan kualitas layanan IT secara keberlanjutan. Ini melibatkan evaluasi kinerja layanan, identifikasi area perbaikan, dan implementasi perbaikan. Aktivitas utamanya, pengumpulan umpan balik, analisis kinerja, pengukuran dan pelaporan, implementasi perbaikan, evaluasi hasil, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Baik, sekian penjelasan dari 5 komponen utama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahabi yang telah memaparkan penjelasan mengenai komponen-komponen ITIL secara lebih detail dan terperinci. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan lanjutan mengenai pembahasan dari framework ITIL ini yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Gojali. Kepada Muhammad Rizky Gojali, saya Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi operasional. Nah, implementasi IT bertujuan mengembangkan proses dan sumber daya IT dengan proses yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Tim IT dapat bekerja lebih efisien, pengurangan pemborosan, otomatis tugas-tugas rutin,
dan meningkatkan visibilitas atas kinerja layanan kontribusi pada peningkatan efisien operasional. Hal ini berdampak pada pengurangan biaya operasional, meningkatkan produktivitas dan kemampuan untuk merespon kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efektif. Contohnya itu seperti manajemen insiden yang efektif dalam service operation dapat meminimalisir dan dampak negatif terhadap bisnis. Pengguna manajemen konfigurasi yang baik membantu menghadiri kesalahan konfigurasi yang mengurangi waktu yang membutuhkan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ITIL menekankan kepentingan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan fokus pada layanan yang bernilai tambah dan proses yang terstruktur. ITIL membantu organisasi untuk memberikan layanan IT yang berkualitas tinggi dan handal. Peningkatan komunitas respon yang cepat terhadap insiden dan permintaan serta layanan yang mudah digunakan. Semuanya berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan untuk perbaikan kelanjutan, memastikan bahwa layanan IT selalu relevan dan memenuhi harapan pelanggan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi organisasi. Selanjutnya, boleh di next. Boleh di next slide-nya. Nah, selanjutnya pengelolaan risiko. ITIL menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi nilai dan mengurangi risiko yang terkait dengan layanan IT melalui proses yang terstruktur seperti manajemen risiko dalam service strategi dan manajemen perubahan dalam service transient. Organisasi dapat mengaktifasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka berdampak negatif pada bisnis. Dengan demikian, ITIL membantu mengurangi risiko gangguan layanan, kehilangan data, dan kegagalan sistem seperti manajemen risiko yang terintegrasi dalam seluruh siklus hidup. Layanan memastikan bahwa risiko dipantau dan dikelola secara proaktif sehingga organisasi dapat lebih tangguh menghadapi perubahan dan tantangan yang tidak terduga. Boleh di next. Nah, di sini ada tabel ITIL dan COVID. ITIL berfokus pada penyampaian layanan IT kepada bisnis, sedangkan COVID berfokus pada data kelola dan manajemen IT secara keseluruhan. Nah, COVID lebih luas cakupannya, mencakup aspek-aspek strategi, resiko, kepatuhan, dan keamanan informasi. IT lebih spesifik pada operasional layanan. Nah, selanjutnya proses dan tujuannya. IT mengidentifikasi proses yang spesifik untuk manajemen layanan, sedangkan COVID mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang harus dicapai. IT memberikan panduan bagaimana melakukan sesuatu, sedangkan COVID itu memberikan panduan apa yang harus dicapai. Kemudian penerapannya, ITIL lebih mudah diimplementasikan secara bertahap, sedangkan COVID itu membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Nah, selanjutnya itu
TOGAF ini berfokus pada manajemen layanan IT, sedangkan TOGAF itu berfokus pada arsitektur perusahaan. TOGAF membantu organisasi dalam merancang dan mengelola arsitektur IT yang mendukung strategi bisnis. ITIL membantu dalam mengelola data, mengoperasikan arsitektur tersebut. Nah, peningkatan abstraksi, TOGAF beroperasi pada tingkat abstrak yang lebih tinggi daripada ITIL. TOGAF menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan jangka panjang dan strategi infrastruktur. Sedangkan ITIL berfokus pada operasional sehari-hari. Nah, tujuannya, TOGAF bertujuan untuk memastikan keselarasan antara arsitektur IT dan strategi bisnis, sedangkan ITIL bertujuan untuk memastikan penyampaian layanan IT yang efektif dan efisien. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ITIL dan DevOps. Ini ITIL berfokus pada proses dan prosedur yang terstruktur, dengan DevOps menekankan pada kolaborasi, otomatisasi dan pengiriman kelanjutan. ITIL lebih agil dan Mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan teknis dari pemaparan penjelasan dari Muhammad Rizky Gojali. Mungkin bisa aman, Ki? namun keduanya dapat terintegrasikan. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Rizky Gojali yang telah memaparkan materi-materi dari perbedaan ITIL framework dan framework lainnya, dan juga tadi menjelaskan sedikit tentang apa tadi? Tentang manfaat dan implementasi dari framework ITIL ini. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi penjelasan lebih lanjut dari perbedaan ITIL dan framework lainnya yang akan disampaikan oleh Hamzah. Saya persilakan kepada Hamzah. Baik, selanjutnya masih mengenai perbedaan ITIL dan framework lain. ITIL dibandingkan dengan Agile. Dalam hal fokus, ITIL berfokus pada manajemen layanan TI yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sedangkan Agile berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang interaktif dan responsif terhadap perubahan. Bagian proses dan fleksibilitasnya, ITIL menekankan pada proses yang terdefinisi dengan baik, sedangkan Agile menekankan pada fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan persyaratan. Untuk penerapannya, ITIL menggunakan metrik yang terukur untuk mengukur kinerja layanan, sedangkan Agile menggunakan sprint dan iterasi untuk mengukur kemajuan. Next. Lalu ada tantangan dalam implementasi ITIL. Pada resistensi terhadap perubahan, implementasi ITIL seringkali membutuhkan perubahan besar dalam proses, prosedur, dan budaya organisasi. Resistensi bisa muncul dari staf TI, manajer, dan pengguna yang tidak nyaman dengan perubahan. Hal ini bisa berupa ketidakpatuhan terhadap proses baru atau penolakan terhadap pelatihan. Diperlukan keterlibatan semua pihak, komunikasi efektif, pelatihan yang memadai, dan nilai tambah yang jelas untuk mengurangi resistensi. Lalu untuk bagian keterbatasan sumber daya, implementasi ITIL memerlukan investasi besar dalam waktu, uang, dan sumber daya manusia.
Organisasi dengan sumber daya terbatas dapat mengalami kesulitan dalam alokasi sumber daya yang cukup. Prioritaskan area penting, cari solusi hemat biaya, dan manfaatkan konsultan ITIL. Perencanaan matang dan manajemen proyek efektif krusial untuk kesuksesan implementasi. Lalu untuk kebutuhan penelitiannya, implementasi ITIL memerlukan pelatihan yang cukup bagi seluruh staf, baik dari tim TI maupun departemen lain. Tanpa pelatihan yang memadai, staf mungkin kesulitan dalam menerapkan proses ITIL baru. Organisasi perlu mengembangkan program pelatihan yang komprehensif dan disesuaikan untuk memastikan kesuksesan implementasi. Next. Lalu analisis jurnal mengenai identifikasi masalahnya. Kami melakukan analisis mengenai jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Layanan E-Learning berbasis teknologi informasi mengembangkan framework ITIL versi 3 pada SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Jurnal ini menganalisis manajemen layanan e-learning berbasis teknologi informasi di SMK Muhammadiyah 1 Palembang menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3. Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas layanan e-learning dengan membandingkan tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan, sehingga menghasilkan analisis kesenjangan atau gap analysis dan rekomendasi perbaikan. Sistem e-learning yang dianalisa bernama Edumu. Lalu mengenai analisis jurnal, metodologi yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Metodologinya meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan dalam sistem e-learning Edumu. Yang kedua, studi literatur, kajian literatur terkait analisis manajemen layanan TI menggunakan ITIL versi 3. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Wawancara dengan pengembang dan pengguna e-learning dan penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Moderasi digunakan untuk menentukan responden. Yang keempat yaitu penentuan maturity level. Data dari kuesioner dan wawancara divalidasi dan digunakan untuk menentukan maturity level dari setiap subdomain ITIL versi 3. Rumus ini menghitung maturity level disediakan dalam jurnal. Yang kelima yaitu analisis gap, membandingkan maturity level saat ini dengan maturity level yang diharapkan untuk mengidentifikasi kesenjangan. Yang keenam yaitu rekomendasi, memberikan rekomendasi untuk perbaikan manajemen layanan TI berdasarkan analisis kesenjangan. Kerangka kerja ITIL versi 3 khususnya domain service operation dan konsep maturity level menjadi dasar analisis. Skala Likert digunakan untuk mengukur persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan terkait proses dan kualitas layanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamzah yang telah memaparkan lanjutan materi yang tadi telah disampaikan oleh Rizky. Selanjutnya ada analisis jurnal yang akan disampaikan oleh Citra. Kepada Citra, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya ada temuan utama dari hasil analisis jurnal. Yang pertama, ada GAP analisis, yaitu identifikasi kesenjangan antara tingkat kematangan layanan e-learning Edumu saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan berdasarkan ITIL versi 3. Dia akan menunjukkan area-area yang ada rekomendasi spesifik untuk meningkatkan kualitas layanan e-learning Edu berdasarkan analisis kesenjangan. Rekomendasi ini kemungkinan akan mencakup perbaikan proses teknologi dan juga pelatihan. Nah, yang pertama ada RACI model. Studi ini menggunakan RACI untuk menentukan responden dan jadwal penelitian. RACI melibatkan responsible atau R, accountable A, solitude C. Yang selanjutnya ada informed atau I. Penelitian ini dilakukan dengan kuesioner menggunakan Edumu. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam aktivitas e-learning. Bagian guru memiliki aktivitas opsional dengan huruf A, dan staf IT memiliki peran penting. Analisis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna yang terlibat dalam e-learning Edumu.
Kepala sekolah memiliki peran penting dalam aktivitas tersebut karena tanggung jawabnya harus dikonfirmasi oleh bawahannya. Bagian guru memiliki aktivitas opsional dan insidental untuk yang mengandung huruf A. Staf juga memiliki peran yang sangat penting dan dalam tanggung jawab dan otoritas yang diberikan kepada kepala sekolah. Siswa mendapatkan informasi dari kemajuan dan perubahan sistem yang digunakan dengan huruf. Contohnya pada tabel RACI, contohnya yang pertama, Service Management is Freddy. Yang pertama, RACI-nya 1, RA-nya atau gurunya R, staf IT-nya juga R, dan siswa I. Yang selanjutnya bisa dilihat pada tabel ini. Nah, yang selanjutnya, analisis menggunakan maturity level. Apa sih maturity level itu? Maturity level adalah cara mengukur kematangan manajemen layanan dalam sebuah organisasi. Data dari question tersebut dan hasil wawancara yang digunakan untuk evaluasi paper tersebut dalam versi ITIL memiliki tingkat kematangan untuk mengontrol proses dengan penilaian skala 0 hingga 5. Dalam mengatur tingkat kematangan pada manajemen pelayanan e-learning umum SMK ini, dapat hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa saat ini kematangan pada manajemen layanan sistem pada SMK Muhammadiyah Palembang berada pada level 2 dengan nilai 1,79. Menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan standar operasional yang berlaku. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kematangan ke level 3 yang mengharuskan semua proses dan kegiatan telah distandarisasikan juga terintegrasi bersama. Bisa dilihat juga pada tabel maturity level-nya, service manajemennya mendapat nilai 1,50 dengan level 1. Keterangannya ya. Nah, yang selanjutnya ada analisis GIP, yaitu hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palembang dan juga staf IT mengungkapkan harapan untuk meningkatkan nilai maturity level ke level 3. Kesenjangan nilai antara ekspektasi dan realita masing-masing subdomain diperhitungkan, dan kesenjangan rata-rata 1,20. Perlukan penyesuaian untuk proses maturity level yang rendah agar optimal. Kesenjangan terbesar terjadi pada subdomain Common Service Operation Activity dan dokumentasi proses mencapai level 3. Rekomendasi ditunjukkan untuk realisasi proses saat diolah dan mencapai level maturity yang sangat bisa dilihat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra yang telah menyampaikan pemaparan materi mengenai Framework ITIL. Selanjutnya, dari pemaparan materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Framework ITIL ini merupakan sebuah sistem yang lengkap untuk mengelola layanan teknologi informasi. Framework ini itu memberikan pedoman dan praktik dalam membantu organisasi untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan meningkatkan layanan teknologi informasi yang sedang dikembangkan untuk mencapai tujuan sebuah bisnis. Dalam implementasi sebuah kerangka kerja Framework ITIL ini, dikatakan berhasil ketika semua pihak, mulai dari manajemen puncak hingga pengguna akhir, harus terlibat dalam pendekatan yang menyeluruh. Proses ITIL ini tidak boleh diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tertentu. Komunikasi yang efektif dan terbuka juga sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan keberhasilan proyek. ITIL ini bukan solusi satu-satunya, namun dapat digunakan bersamaan dengan framework lainnya seperti COBIT untuk manajemen, TOGAF untuk arsitektur, Agile untuk pengembangan, dan DevOps untuk penyampaian. Sehingga pada akhirnya tujuan dari penerapan ITIL adalah untuk memberikan layanan teknologi informasi yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas organisasi. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai penjelasan dari Framework ITIL ini.
Terima kasih sudah memperhatikan dari awal kami presentasi sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kelompok kami lakukan. Kelebihan hanya milik Tuhan dan kekurangan muncul dari pribadi kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.